Jadi pas suara hihihi tadi gimana bang? Oh, yang kuntilanak menangis itu ketawa-ketawa. Iya. Itu pas kita lihat kuntilanak itu lagi duduk di pohon cengkeh. Kuntilanak rambutnya pendek apa panjang? Panjang menutupi wajahnya, cuman dia membawa kayak gendongan gitu, kayak menggendong bayi gitu. Bajunya warna apa? Warna putih. Putih Kakinya bersih apa agak putih. kotor-kotor? Putih bersih, cuman dia kakinya berjuntai-juntai. Juntai. Iya, ayun-ayun kakinya gitu. Nah, di situ tuh bulu kuduk saya tuh merinding semua tuh melihatnya. Memang dia melihatnya menyamping. Oh, melihatnya menyamping. Iya, Samping kiri apa samping kanan? samping kanan. Kayak kita galak gitu, apa lo anu. Kita ulang aja lagi kok. Cut. Ulang. Samping kiri apa samping kanan bang? Samping kanan. Setelah itu pas dia ketawa-ketawa begitu kan, ya kita masuk lagi ke dalam. Ketawanya itu Kayaknya lembut apa dia bagus? ketawanya kayak ya ketawa kuntilanak lah, namanya kuntilanak. Gimana? Hihihi, gitu. Panjang apa pendek? Hihihi. Panjang hihihi gitu tuh. Nah, Coba itu spesifik. kira-kira Coba spesifiknya bang. ya begitulah. Hihihi. Apa gitu? Ya memang ya begitulah hihihi gitu. Nah, panjang. Tapi giginya kelihatan. Enggak, cuma suara aja. Oh, Setelah suara. itu, setelah dia ketawa-ketawa itu, kita ya udahlah, masuklah kita ke dalam kan. Ke dalam mana? Iya, ke dalam saung itu, masuk lagi ke dalam. Ngapain emang dalam saung itu? Aiko, ada pula bertanya Pak itu. Apa yang abang lakukan di saung itu bang? Ya kan tidur lah, kan waktu kan malam. Mana lagi ceritanya memang di saung itu? Dalam saung, Coba. dalam saung itu abang apa yang abang apakan lakukan? Ya duduk aja dulu. Heeh. Itu duduk sambil. Kira-kira banyak nyamuk gak dalam itu bang? Saung Kalau itu? nyamuk ya ada aja nyamuk. Cuma kita Banyak kan enggak? Hah? Banyak. Adalah satu-satu. Besar-besar apa kecil-kecil bang? Nyamuknya ya kecil lah. Nyamuk yang nakal. Yang kecil itu kan nakal tuh. Jadi kita kebetulan membawa autan. Oh. Ada. Cuma Bawa kan persiapan. iya, kita kan nggak ya, kita ngomongin dari awal juga, cuman udah ada. Obat nyamuk Nggak ada yang Cuman ada autan itu. abang situ Iya. dioleskan lah. Iya, autan itu ada 5 bungkus lah dibawa dari rumah. Nah, jadi sepanjang malam itu kita memang nggak nyenyak memang tidurnya. Nggak Mungkin nyenyak. iya nggak bisa nyenyak. Ada aja yang ini, yang suara burung terlalu kencang. Oh, ada burung malam hari. Ada burung-burung ini. Burung apa bang? Cuman kalau suara bikin itu. Oh, itu burung apa? Burung kuntilanak. Ya itu suara burung, cuman burungnya itu nggak kelihatan. Saya pun ini juga kan, kata orang-orang itu ya biasanya burung itu ada sangkarnya di situ gitu. Jadi burung hantu kayaknya itu ya. Warnanya kelihatan nggak abang? Nggak kelihatan, cuman dia ada sarang lah. Kok sarang di situ kan biasanya di pohon-pohon sarangnya tuh. Oh. Atas pohon sarangnya itu. Nah, cuman nah itu pun burung itu tuh biasanya kata-kata orang di situ cuman kepala yang kelihatan. Maksud abang apa? Cuman Berarti kepalanya. abang merasa nggak seram di situ? Ya maksudnya pas cerita begitu itu burung ini bisa dikatakan burung hantu. Cuman dia di dalam sarang. Burung hantu itu. Bukan dia bertengger di dahan, bukan. Ada sarangnya sekitar di situ. Biasanya kalau burung begitu tuh dia mengeluarkan suara sambil tiduran. Cuman kepalanya nongol dari sarang. Kuntilanak tadi
Hah? Kuntilanak tadi di mana? Kuntilanak tadi itu kan kita tadi udah masuk ke dalam saung tadi. Tidurlah kita kan. Tapi suaranya Suaranya ya suara burung. setelah hihihi tadi, udahlah kan, diam sejenak. Ya berapa menit kemudian, itulah tadi suara burung tadi tuh. Ada suara-suara burung. Ya kayak suara-suara kodok. Jangkrik ada, semuanya ada. Suara semut. Ya suara semut ya nggak ada lah, cuman suara cecak ada, suara cecak bercanda. Oh, abang dengar semua itu ya karena Iya. abang sendirian. Iya. Kasihan juga. Jadi cecak ini saking kitanya ketakutan ini kan, cecak aja bergelut, ya kan? Bunyi di apa itu? Di Maksud dinding itu. bergelut, Iya, bercanda. Iya bercanda. Memang bisa cecak bercanda. Kejar-kejaran. Jangan itu betina. Tapi abang merasa seram di situ. Kalau merasa seram ya seram lah, karena kita kan sendiri di sana. Namanya di gunung sendiri, tanpa teman. Tadi kuntilanak. Kuntilanak ya udah nggak ada lagi ceritanya itu, udah nggak ada lagi, dia datang lagi. Besoknya itu ada lagi kuntilanak itu, begitu juga, sama aja. Berarti tiap malam tuh abang, kegiatan abang tidur. Tidur aja lah malam tuh, tidurnya bukan tidur ini, tidur ayam. Ayam. Iya, kalau ada suara-suara bangun. Ada suara bang. Bangun ya. Tapi ayam Iya ayam, tapi ayam jantan. tidur. Iya, kalau ayam betina kan lelap. Kalau ayam jantan kan enggak. Nah, disitulah apanya kan. Siang setelah itu paginya Tapi itu abang merasakan tidur. merasakan tidur nggak juga. Kenapa? Kan kuntinya udah pergi. Iya, tapi kita belum bisa tidur benar-benar tidur kayak di rumah itu belum dapat. Kuntinya pak pergi bang. Karena kita berpikir juga kan, taunya nanti entah apa-apa yang datang. Waktu lampu ini kan ada. Tapi kisah ini nyata bang. Kisah nyata. Makanya nyata inilah kita ceritakan. Kalau nggak nyata mana bisa kita buat cerita seperti ini. Setelah pagi turunlah kita ke bawah tadi, ke bawah gunung tadi, ke kali kecil itu, ngambil air minum. Nah, di situ kan memang udah ada tempat jerigen apa tuh, ya kan, kita bawa air dari sana, bawa ke atas, masak air. Saat itu kita nggak ada kopi, memang nggak dapat kopi-kopian. Emang kopi ada dulu. Kopi ada aja, cuma kan belum sempat bawa. Berapa hari kemudian baru kita pulang. Berapa hari? Iya, berapa hari kemudian. Untuk selanjutnya kita berapa hari lah kan, pulang lah. Sebenarnya abang berapa hari Kalau harinya itu ada sebulan lebih di dalam hutan? Iya, cuman 4 hari atau 3 hari sekali kalau bahan pangannya udah ini pulang gitu. Karena kita kan bawa beras dari rumah kan dikit-dikit. Kalau makin banyak berasnya makin lama. Terus abang ke bawah, turun ke bawah. Turun ke bawah. Abang kembali ke rumah. Enggak, turun ke bawah aja dulu. Turun ke bawah, ambil air, masak air kita, ya kan. Setelah diam-diam dulu, duduk. Kita punya ketapel juga. Sambil ketapel ada burung-burung apa, nanti itu dibakar. Itulah makanan sehari-hari Dalam hutan. dalam hutan itu. Jadi kalau beras habis, Beras turun. Hah? Beras habis turun kita ke mana? ke rumah. Turun gunung namanya. Terus abang pasti dicari kan? Iya. Tadi kan abang dicari. Iya kan kita Terus turun. abang ke rumah. Iya. Terus? Kita turun itu kan ada waktu-waktunya. Heeh. Pokoknya setiap hari Jumat turun Ke ke rumah, pulang. Turun gunung. Hari Jumat itu pagi-pagi udah turun. kok Itu- pulang ke rumah? Iya. Pulang ke rumah itu kadang jam 5 dari gunung. Jam 5 sore. Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Iya. Abang berani. Pulang. Beranilah. Itu kita menuju jalan itu hanya putih saja. Jalan itu, jalan kecil itu. Tanah itu warnanya putih aja gitu. Kita jalan tanpa menggunakan apa. Nggak ada sendal, nggak ada.
Ini nyata bang. Nyata, kisah nyata. Terus? Kadang kalau teinjak kayak kejak kayak karet mungkin ular kali itu. Cuman kita karena umur segitu kita nggak ada rasa takut kalau masalah makhluk, nggak ada takut. Cuma abang takut makhluk gaib. Iya, maksudnya tuh ya takut dengan makhluk gaib itu. Soalnya dia sehari-hari itu semalam-malaman itu nggak berhenti menggodain. Kira-kira ada nggak yang bang lihat mukanya? Muka apa Kalau namanya? muka, Muka kayak seperti bang lihat tadi, kunti anak. oh, Kunti anak. kalau muka ibu-ibu ada mendatangi saya. Oh. Jadi muka ibu-ibu ini begini ceritanya. Heeh. Itu saya kan lagi santai tuh, lagi ngopi-ngopi tuh. Di saung itu. Iya di saung itu. Di Pas, luar. iya pas jam 7 lah dikit lah, habis maghrib. Heeh. Itu kayaknya ibu-ibu itu pakai baju kayak baju zaman dulu. Heeh. Yang tipis itu yang kelihatan BH, pakai sarung, Heeh. terus pakai songkok kepala itu. Heeh. Tiba-tiba dia di depan saung itu melihat saya aja lagi duduk. Saya mau ngomong nggak bisa. Depan saung lihat abang. Iya Jaraknya. di pintu itu. Heeh. Oh, mana? Jaraknya. Jaraknya. Ya jaraknya dekat banget. Oh kalian saling hadap-hadapan. Iya, dilihatnya kali. Tapi abang lagi ngopi. Lagi ngopi di dalam. Ya pas di pintu masuk saung tuh. Terus abang Dia kaget diam. dong. Iya kaget lah. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bicara. Cuman abang sadar. Sadar. Cuman kesadaran kita ini kita gunakan nggak bisa. Suara tuh habis. Terus? Mau ngomong nggak bisa, mau bergerak kayak takut gitu. Cuman ibu tuh senyum-senyum aja. Nah, kita berpikir ibu tuh apa orang biasa atau apa gitu kan. Cuman kita sadarnya ini kok ada orang di tengah ini. Tengah hutan. Apalagi Iya, di ibu-ibu gunung. nggak masuk akal ya. Iya, otomatis kita berpikir ini pasti apa nih? Butuh pertolongan mungkin Ada, bang. iya ini pasti bukan orang-orang biasa ini. Hmm. Cuman kita ngomong nggak bisa, mau ngomong ya kita mau ngomong juga. Ada apa bu? Itu dalam hati kan? Apa ada yang bisa saya bantu? Nah, cuman nggak bisa. Cuman ibu tuh senyum-senyum aja. Akhirnya ibu itu pergi. Saya perhatiin ibu tuh pergi. Cuman tangan kamu bisa digerakin nggak? Badan. Hah? Badan bisa digerakin nggak? Kalau mau Badan ngomong tuh kan bergerak tuh kayak berat. Bisa. Oh, cuman kayak berat. Berarti istilahnya abang kayak diikat lah bang ya? Iya. Diikat sama tali. Iya. Setelah itu ibu tuh pergi menuju samping saung itu. Perhatiin, oh dia arah ke ini, arah ke hutan tadi, dia ke sungai tadi. Atau lama-lama ibu tuh hilang. Tapi abang belum bisa bergerak juga situ. Kalau pas jalan tadi udah bergerak. Kok abang nggak manggilin bang? Nggak bisa. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Sampai ibu Aneh tuh hilang. juga ya. Itulah kisah nyatanya itu tuh. Wajah ibu tuh senyum melihat kita. Makanya kalau untuk dibayang-bayangkan kita juga ingat wajah ibu. Iya. Kira-kira umurnya 70-an lah. 70-an. Kalau di akal nggak mungkin ibu itu sendirian umur 70-an. Iya, kalau iya secara logikanya mungkin ya nggak ada. Selain mungkin ibu itu termasuk makhluk halus kali kayaknya. Jadi dia nampak tanah nggak bang? Nampak tanah, itulah nggak kita perhatikan. Karena saung itu kan kayak panggung. Iya. Jadi kalau kita di atas itu hanya ini aja kelihatan. Oh. Cuman dia memang pakai sarung. Berarti dia ngelihat masukin mukanya ke dalam saung itu ya? Iya berdiri. Berdiri lah pas di pintu masuk saung. Nggak ada omongan, nggak ada. Nggak apa? ada. Cuman dia lihat aja sambil senyum. sambil senyum ya. Itu kita kaku badan tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong juga berat. Itulah cerita apanya. Cerita yang kita alami itu.
Nggak ada pengalaman mistik lagi bang. Mungkin untuk selanjutnya kalau ada komentar dari teman-teman, ya cerita ini bersambung. Ah, sambungannya ya kan selama di gunung itu kan lama, ada sebulan lebih, otomatis banyak kejadian-kejadian. Itu di gunung itu masih ada makhluk-makhluk yang lain nggak Selain ibu-ibu itu? iya, untuk selanjutnya itu berbeda-beda apanya, makhluk halus ini menggoda. Ada menampakkan wujudnya. Nah, itu kalau ada komentar-komentar yang lain dari teman-teman nanti bagaimana cerita selanjutnya, nanti kita akan tuntaskan di podcast ini. Memang cerita ini bukanlah cerita rekayasa, itu pengalaman hidup di saat kita menjauhkan diri dari. Tapi nggak ada perasaan sedih ya bang waktu sendiri di sana? Sedih lah, apa nggak sedih, kita kan gimana, kita ini kadang kita suka lapar, mau makan ini nggak ini, apa nggak sedih kita diganggu-ganggu terus sama makhluk halus di situ. Makhluk halus ini apa bang? Ya sejenis makhluk halusnya, sejenis kayak ibu-ibu tadi datang, kayak kuntilanak, termasuk makhluk halus. Tapi bisa ya bang lihat? Iya. Halus dari mana? Ya dibilang makhluk halus itu bisa dilihat, dia bisa masuk kemana-mana aja, masuk lubang angin bisa, masuk kemana aja, itu halus namanya. Bisa berdiri di pohon cengkeh. Iya, duduk. itu bisa hilang. Itu yang berdiri, yang duduk di pohon cengkeh itu kuntilanak, warna putih mukanya. putih aja. Mukanya kelihatan. Iya, itu pas Apa datar kan kata orang dulu kan. Kalau mukanya nggak kuntilanak kelihatan itu, karena dia menyamping, ditutupi rambut. tapi rambutnya panjang. Rambut panjang, pakaian putih, kayak pakai daster gitu. Daster Putihnya putih, ya. putih bersih. Ya putih-putih kayak putih-putih ini, putih-putih kapur. Oh putih banget ya. Iya. Berarti bercahaya banget di Iya. malam itu ya. Putih-putih kapur itu. Ya, pengalaman abang sangat menyakitkan di hutan itu ya bang ya. Iya, kita bertahan hidup demi mengamankan diri. Itulah yang kita alami selama di hutan itu. Padahal kita nggak punya salah apa-apa, demi menjaga nyawa kan. Kalau kita turun, kita dicari-cari oknum itu.